Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana sikap perilaku umat Islam terutama dalam menghadapi bahaya COVID-19 atau virus corona yang sekarang ini mewabah, mengancam kepada umat manusia, menjadi cobaan bagi umat Islam, bagi bangsa Indonesia, dan bahkan melanda dunia pada saat ini. Dunia digemparkan dengan adanya bahaya penyebaran virus corona. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada sahabat semuanya untuk dapat bersikap dan bertindak yang baik dalam menghadapi bahaya tersebut. Yang pertama, harus kita pahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua atas kuasa dan izin Allah, atas kehendak dan qadarnya Allah. Di dalam suatu hadis disebutkan, inna kulla syai'in khalaqahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu diciptakanlah Allah atau ditentukanlah dengan qadar atau ketentuan Allah. Di dalam satu riwayat hadis disebutkan bahwa yang pertama kali diciptakanlah Allah di alam semesta ini adalah kolam. Allah menciptakan pena, dan pena itu oleh Allah diperintahkan untuk menulis semua qadarnya makhluk. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran, tidak selai daun pun yang jatuh ke bumi kecuali atas qadarnya Allah sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Oleh karenanya, kita juga harus memahami bahwa seseorang yang terkena virus corona itu juga atas izin, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis lain disebutkan, kataballahu maqadirul akhlaqi qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah telah menulis qadarnya makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Maksudnya 50.000 tahun sebelum makhluk diciptakan Allah, Allah telah menulis qadarnya masing-masing, termasuk manusia di dalamnya. Namun demikian, harus dipahami bahwa kita tidak boleh menjadi kaum murji'ah atau kaum qadariyah. Jadi kaum murji'ah ini adalah kaum yang pasrah penuh pada qadar. Dalam sabda Nabi ada dua golongan yang nantinya oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka, yaitu kaum murji'ah dan kaum qadariyah. Kalau kaum murji'ah itu adalah orang yang pasrah penuh pada qadar, sehingga dia mengatakan tidak perlu usaha. Ya, kalau memang qadarnya sehat ya sehat. Tidak perlu usaha, kalau memang qadarnya kaya ya kaya. Rumah tidak perlu dikunci, kalau memang qadarnya tidak kecurian ya tidak kecurian. Nah, ini tidak berlaku pada orang yang beriman. Kemudian jangan pula menjadi kaum qadariyah yang tidak percaya sama sekali dengan qadar. Wah, kalau saya tidak berusaha, saya tidak dapat rezeki. Kalau saya tidak berusaha, saya tidak akan sehat. Kalau saya tidak melakukan sesuatu, saya tidak mendapatkan apa-apa. Orang iman adalah berada di antara keduanya. Dia percaya pada qadar, tapi dia juga melakukan usaha atau ikhtiar untuk mencapai apa yang dia inginkan. Oleh karenanya, di samping kita meyakini bahwa tentang penyebaran virus corona tidak akan terkena kepada siapapun kecuali atas kehendak Allah, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita mempunyai harapan kepada Allah. Kalau di dalam hadis disebutkan, inni inda zonna abdi bi, sesungguhnya saya di sisi persangkaan hamba saya terhadap saya. Kita harus selalu husnuzon billah. Insya Allah saya terhindar dari wabah virus corona tersebut.
Kemudian yang kedua, di samping kita punya persangkaan, kita minta kepada Allah. Kita berdoa agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19 tersebut. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit doa dari Rasulullah SAW atau kalimat yang bisa untuk penjagaan. Dalam suatu hadis disebutkan, barang siapa yang membaca di pagi hari 3 kali dan di sore hari 3 kali, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, maka orang tersebut tidak bisa dimelaratkan oleh segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Artinya termasuk penyakit di dalamnya. Maka ini kalimat yang luar biasa yang harus kita jaga setiap hari. Dulu pernah terjadi, ada seorang ulama mengajarkan kepada santrinya bahwa di pagi hari kita membaca doa perlindungan ini, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali pagi, 3 kali sore. Di suatu ketika, apa yang diajarkan oleh ulama ini dilaksanakan oleh muridnya tersebut. Dan terjadilah, dikabarkan bahwa ulama yang mengajarinya itu terkena penyakit yang parah. Sehingga muridnya itu datang ke sana. Wahai Pak Kiai, ya, saya dulu engkau ajarkan tentang kalimat penjagaan, membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali pagi, 3 kali sore. Dan itu sudah saya laksanakan. Itu ilmu yang engkau sampaikan kepada saya. Tapi kenapa sekarang Pak Kiai ternyata terkena penyakit yang begini parahnya? Apa jawab Kiai tersebut? Ya. Tidak ada salah dengan apa yang disampaikan Rasul. Hadis itu benar. Tetapi wahai anak muda, sayalah yang tidak menjaga kalimat tersebut, sehingga saya terkena penyakit seperti ini. Ini salah satu kisah yang terjadi, orang yang tidak bisa menjaga kalimat tersebut. Artinya siapapun yang bisa menjaga kalimat ini, kita yakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dia tidak bisa dimelaratkan oleh segala sesuatu di langit maupun di bumi. Kemudian yang ketiga, kita ikuti apa yang sudah menjadi nasihat, arahan dari para dokter, para ahli kesehatan, dari pemerintah, agar yang pertama, apabila kita keluar dari rumah, kita menggunakan alat pelindung seperti masker. Kemudian ya, sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian selanjutnya, tidak mendatangi kerumunan manusia, ya, tidak mendekat kepada kerumunan manusia. Kemudian menghindari kontak fisik dengan manusia atau dengan ya hewan yang memungkinkan terkena wabah virus corona tersebut. Kemudian juga ya berpola hidup bersih dan sehat. Makan makanan yang bergizi seperti vitamin yang tentunya membuat imun tubuh itu menjadi kuat. Dengan kuatnya, sehatnya fisik kita, itu juga bisa sebagai ikhtiar untuk terhindar dari virus corona tersebut. Maka pada kesempatan yang baik ini, sahabat, tentunya kita tidak perlu terlalu khawatir tentang penyebaran virus corona ini, tetapi jangan pula kita meremehkan hal ini sehingga kita melalaikan protokol kesehatan yang sudah diajarkan kepada kita. Karena Allah senang kepada orang yang penuh harapan kepada Allah, selalu berprasangka baik, minta kepadanya, dan ada ikhtiar yang dilakukan agar apa yang diharapkannya, apa yang diinginkannya bisa terwujud. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.